Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Salah satunya yaitu konsentrasi, di mana makin besar konsentrasi, makin cepat laju reaksi. Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi diungkapkan dalam sebuah persamaan yang disebut dengan persamaan laju reaksi. Jadi setelah kalian menyimak materi dari video ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, menentukan rumus laju reaksi suatu reaksi berdasarkan data percobaan. Yang kedua, menjelaskan arti reaksi berorde 0, berorde 1, dan berorde 2, serta dapat menghitung harga konstanta laju reaksi. Persamaan laju reaksi merupakan persamaan aljabar yang menyatakan hubungan antara konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi. Untuk reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D dengan angka koefisien A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil, persamaan laju reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan K dikali konsentrasi A berpangkat M dikali konsentrasi B berpangkat N. Jadi rumus laju reaksi itu merupakan hasil perkalian konsentrasi masing-masing reaksi yang dipangkatkan dengan suatu bilangan, di mana bilangan pangkat dari konsentrasi reaksi itu dinamakan dengan orde reaksi. Jadi V ini merupakan laju reaksi, K itu adalah konstanta laju, kemudian konsentrasi A ini merupakan konsentrasi reaksi, dan D karena reaksinya di sini adalah A dan D. Kemudian N itu adalah orde terhadap A, N orde terhadap D, sedangkan M ditambah N ini dinamakan dengan orde total reaksi. Konstanta laju reaksi atau tetapan laju reaksi adalah tetapan yang harganya bergantung pada jenis reaksi, suhu, dan katalis. Harga konstanta laju reaksi berbanding terbalik dengan perubahan waktu. Makin cepat reaksi berlangsung, maka makin besar harga K-nya. Berbanding lurus dengan perubahan suhu, di mana makin tinggi suhu reaksi, maka harga K akan makin besar. Satuan konstanta laju reaksi berbeda-beda untuk setiap orde reaksi. Orde reaksi adalah pangkat konsentrasi yang menunjukkan tingkat reaksi suatu zat. Orde reaksi tidak diambil atau tidak ditentukan dari koefisien persamaan reaksinya, tetapi diperoleh dari data eksperimen. Orde reaksi merupakan bilangan bulat yang biasanya bernilai positif, tetapi ada juga orde reaksi yang bernilai negatif. Macam-macam orde reaksi. Yang pertama, reaksi berorde 0. Perhatikan grafik ini. Sumbu X-nya adalah konsentrasi A, di mana reaksinya di sini adalah A, dan sumbu Y-nya adalah laju reaksi. Kalau kita lihat dari bentuk grafik yang dibuat atau yang dihasilkan, makin besar konsentrasi, lajunya tetap. Berarti perubahan konsentrasi A tidak mempengaruhi laju reaksi. Atau dari tabel ini bisa kita lihat, kita amati, konsentrasi A, yang pertama ini 1 molar, laju reaksinya adalah 1 molar per detik. Kemudian ketika konsentrasi A diubah menjadi 2 molar, laju reaksi tetap 1 molar per detik. Diubah lagi menjadi 3 molar, laju reaksi tetap 1 molar per detik. Jadi walaupun konsentrasi A diubah-ubah, ternyata laju reaksinya tidak berubah. Jadi reaksi berorde 0, perubahan konsentrasi per reaksi tidak mempengaruhi atau tidak merubah laju reaksi. Yang kedua, grafik orde 1. Bentuknya begini, perhatikan, sumbu X-nya adalah konsentrasi, sumbu Y-nya adalah laju reaksi. Kalau kita lihat bentuk grafik dari orde 1, ini berbanding lurus, ya, perubahan konsentrasi A sebanding dengan perubahan laju. Nah, mari kita lihat data pada tabel. Konsentrasi A 1 molar, laju reaksinya 1 molar per detik. Ketika konsentrasi A diubah 2 kali lipat menjadi 2 molar, ternyata laju reaksi juga naik 2 kali lipat menjadi 2 molar per detik. Ketika konsentrasi A dari 1 molar diubah menjadi 3 molar, berarti naik 3 kali lipat,
ternyata laju reaksinya juga naik 3 kali lipat. Jadi reaksi berorde 1 artinya perubahan konsentrasi reaksi berbanding lurus dengan perubahan laju reaksi. Berikut adalah grafik untuk reaksi berorde 2. Kita perhatikan bentuk grafik. Konsentrasi A merupakan sumbu X dan laju adalah sumbu Y. Dari bentuk grafik yang melengkung naik ini, kita bisa melihat bahwa perubahan konsentrasi menyebabkan laju reaksi naik jauh lebih besar. Mari kita lihat tabel, data pada tabel. Konsentrasi A, ketika konsentrasi A 1 molar, laju reaksinya adalah 1 molar per detik. Nah, konsentrasi A diubah menjadi 2 molar, artinya dinaikkan 2 kali lipat, ternyata laju naik dari 1 jadi 4, berarti naik 4 kali lipat. Ketika konsentrasi A diubah dari 1 menjadi 3, berarti dinaikkan 3 kali lipat, maka laju berubah dari 1 menjadi 9, berarti naik 9 kali lipat. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa perubahan laju merupakan pangkat 2 atau kuadrat dari perubahan konsentrasi. Jadi, reaksi berorde 2 berarti perubahan konsentrasi per reaksi menyebabkan laju reaksi berubah menjadi pangkat 2 dari perubahan konsentrasi. Bagaimana cara menentukan orde reaksi? Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa orde reaksi hanya dapat ditentukan melalui data eksperimen. Sebagai contoh, pada percobaan reaksi 2NO gas tambah BR2 gas menghasilkan 2NOBr gas, diperoleh data-data sebagai berikut. Di sini ada 4 data eksperimen, reaksi antara NO dengan BR2. Perlu kita perhatikan di sini bahwa untuk menentukan orde NO, maka di dalam percobaan BR2-nya dibuat konstan, yaitu data 3 dan data 4. Kalau kita ingin menentukan orde BR2, maka di dalam percobaan data NO-nya dibuat konstan. Di sini ada 3 data NO yang konstan. Nah, data ini kita gunakan untuk menentukan orde terhadap NO, orde terhadap BR2. Setelah ordenya nanti diperoleh, kita bisa menuliskan rumus laju. Setelah rumus laju kita peroleh, kita bisa menentukan harga tetapan lajunya. Mari kita lihat, untuk menentukan orde NO, maka kita harus mengambil data percobaan BR2-nya atau konsentrasi BR2-nya tetap. Konsentrasi BR2 yang tetap ada pada data 3 dan 4. Di sini 0,2, ini juga 0,2. Jadi data 3 dan 4 kita gunakan untuk menentukan orde NO. V4 per V3 sama dengan konsentrasi NO data keempat per konsentrasi NO data ketiga berpangkat M. M itu orde terhadap NO. Ini sama dengan ya F. Laju data 4 itu 24 per laju data ketiga juga 24 sama dengan NO data keempat 0,2 per NO data ketiga 0,1 berpangkat M. Berarti 24 per 24 ini 1 sama dengan 0,2 per 0,1 adalah 2. 2 berpangkat M. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Berarti 2 atau M itu harganya adalah 0. Karena 2 berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Ini orde terhadap NO. Nah, lalu untuk menentukan orde terhadap BR2, kita harus mengambil data di mana konsentrasi NO-nya tetap. NO-nya tetap itu ada pada data 1, 2, dan 3. Nah, di sini Ibu mengambil data, yaitu data 2 dan data 3. Kita boleh ambil data 1 dengan 2 atau 1 dengan 3. Jadi di sini Ibu pakai 2 dan 3 saja. Jadi V3 per V2 sama dengan konsentrasi BR2 data ketiga per konsentrasi BR2 data kedua ini berpangkat N. Nah, laju ketiga itu 24 per
12 laju kedua sama dengan BR2 data ketiga 0,2 per 0,1 berpangkat N. Jadi ini 2 sama dengan 2 pangkat N. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Berarti N-nya adalah 1. Maka N 1. Jadi setelah kita dapatkan orde BR2 adalah 1, orde NO adalah 0, maka kita bisa tuliskan rumus laju. P sama dengan K kali konsentrasi NO berpangkat 0 kali konsentrasi BR2 berpangkat 1. Maka 1 tidak usah ditulis. Nah, orde 0 di dalam rumus laju ini boleh tidak ditulis. Sehingga rumus lajunya dapat ditulis P sama dengan K kali BR2 pangkat 1. 1 tidak usah ditulis. Inilah rumus persamaan laju reaksinya. Nah, bagaimana cara menentukan harga K? Tadi kita sudah mendapatkan rumus laju P sama dengan K kali konsentrasi BR2. Ambil salah satu data, kita boleh ambil data yang mana saja. Nah, Ibu ambil data yang pertama, berarti lajunya 6 molar per second sama dengan K kali BR2-nya 0,05 molar. Jadi ini molarnya habis, berarti K sama dengan 6 per 0,05. Berarti ini 0, ini second ya, ada apanya? Ada S-1-nya. Berarti 6 kali 100 per 5. Jadi 6 kali 20 berarti 120 second min 1. Inilah harga tetapan lajunya dengan satuan second min 1 karena molar-molarnya sudah habis. Oke, semoga yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.